Penjelajah dunia TV Live User Info.com. Tajam aktual intelektual pemberani. Live Update. Halo pemirsa, media Booster Info.com kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Abdul Syukur Muhammad akan menemani Anda beberapa menit ke depan dengan info terbaru yang terangkum dalam tim redaksi kami. Menarik tentunya, tajam, aktual, intelektual, berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua dan para pemirsa juga para relawan siaga Flow Bangora NTT yang sudah setia selama ini bergabung di grup PA maupun grup FB. Dan tepat sekali pada edisi di hari ini 28 Agustus 2024 kita berada di Siaga Center bersama Bapak Brigadir Jenderal Simon Petrus Kamlasi, calon Gubernur Nusa Tenggara Timur pada periode 2024-2029 mendatang. Baik, terkait visi misi yang mungkin akan Bapak paparkan pada kesempatan hari ini, boleh Bapak boleh sampaikan. Oh baik, para pemirsa, teman-teman sekalian, relawan siaga, dan juga seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya malam ini dengan Booster Info ini Abdul Syukur Muhammad bincang-bincang. Pada dasarnya saya senang malam ini beliau datang dan coba menggali tentang apa keinginan saya ke depan, latar belakangnya. Ya mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi pertama saya perkenalkan diri. Saya Brigadir Jenderal TNI Simon Petrus Kamlasi yang dalam waktu dekat ini saya sudah akan pensiun untuk maju dalam kontestasi pilkada kali ini sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur bersama dengan Bapak Adrianus Garu. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa maksud saya untuk maju ikut dalam kontestasi ini tidak lain daripada saya ingin bahwa pengabdian saya kepada Nusa Tenggara Timur ini bisa lebih luas lagi, bisa lebih tajam lagi, karena saya melihat bahwa pembangunan di Nusa Tenggara Timur harus dan mutlak ada akselerasi, ada percepatan. Pengalaman kepemimpinan yang saya miliki akan saya pakai untuk mendedikasikan semua pengabdian saya kepada Nusa Tenggara Timur. Apabila saya dipercaya untuk masuk dalam pemerintahan sebagai gubernur bersama Pak Adrianus Garu, wakil gubernur, kami akan membawa NTT sesuai dengan misi kami, visi kami. Kami akan membawa NTT maju dan mandiri, adil, sejahtera, secara berkelanjutan. Mengapa demikian? Kami berdua melihat bahwa untuk saat ini NTT masih tertinggal. NTT urutan ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia yang termiskin. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur sampai itu. Adapun ke depan kami akan melaksanakan menjabarkan visi kami dengan misi kami yang intinya kami akan menyentuh beberapa komunitas, beberapa bidang utama dari
dengan cepat, menghindari penyimpangan-penyimpangan, dan kami pasti akan menjalankan pelayanan publik dengan baik dalam birokrasi. Seluruh pegawai negeri harus aktif melayani masyarakat dengan hati. Negara tidak pernah absen untuk memberikan kesejahteraan pada pegawai negeri. Oleh karena itu, semua aparat juga harus memberikan pelayanan terbaik sebagai jawaban atas semua yang diberikan negara kepada aparat, termasuk pemerintah. Selanjutnya, program-program unggulan kami akan kami laksanakan untuk mengeksekusi visi misi kami. Terkait hal-hal yang menjadi sorotan untuk Nusa Tenggara Timur, antara lain langkanya lapangan pekerjaan atau banyak pengangguran, itu akan kami kerjakan, akan kami kurangi dengan karya dan upaya nyata. Penciptaan lapangan pekerjaan akan kami selenggarakan dengan cara membangun ekosistem produksi dari semua komoditas primer dari roda ekonomi yang ada, dengan segala langkah kami untuk memastikan middle prosesnya, ya, industri-industri olahan, semua kegiatan pendukungnya itu berjalan, karena apabila ini dilakukan maka akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Kemudian masyarakat tidak akan semata-mata menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi subjek pembangunan, dan peran aktifnya diperlukan dan itu terukur. Ya, ketika masyarakat menambah kesejahteraan melalui ekosistem ekonomi yang kita ciptakan, mulai dari produksi dasarnya dan dilanjutkan dengan keterlibatan masyarakat sampai kepada hilirisasi, itu akan menciptakan lapangan kerja. Ekonomi kreatif itu pasti akan kami kerjakan dengan pola yang ada sekarang ini, kita tingkatkan. Basis landasan ekonomi yang akan tegak berdiri lewat UKM, UMKM, semua kita sandarkan pada settlement-settlement baru, daerah-daerah pemukiman baru, termasuk membawa mereka mencapai market dunia dimanapun dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dan peran serta dari semua teknokrat-teknokrat muda yang berpotensi. Kita letakkan semuanya dan libatkan semuanya secara maksimal. Ada juga yang kita lihat bahwa salah satu bonus daripada kemajuan kegiatan ekonomi dasar dengan pembangunan ekonomi kreatif, UKM, bonusnya adalah pariwisata. Jadi pariwisata itu akan datang dengan sendirinya ketika daya belinya meningkat, ketika sarana prasarana meningkat, infrastruktur meningkat. Itu pasti pariwisatanya juga akan maju. Dan kita tahu bahwa NTT memiliki sumber daya wisata yang luar biasa. Titik-titik wisata yang mendunia sebenarnya. Intervensi pemerintah secara optimal akan kita kerjakan. Masih banyak hal lagi yang secara detail pasti akan saya jelaskan, khususnya apabila tiba saatnya akan ada pemaparan publik visi misi. Dan saya mengajak para semua pihak dalam melengkapi visi misi saya nanti itu secara terbuka. Saya menerima masukan dari Pak, sehingga saya lebih siap. Saya dan Pak Andega ini adalah paket yang fokus pada karyanya, dan kami mulai dari yang kami sudah kerjakan. Kami mulai dari apa yang masyarakat mau. Disitulah kami sempurnakan, memperbesar hasil dan mempercepat pencapaian. Itulah paket siaga, dan tidak ada cerita kesiapan menurun. Kami akan selalu siaga mulai dari hari ini sampai nanti kami dilantik dan sampai kami akan selesai bertugas. Tetap siaga, karena kondisi NTT sekarang ini siaga memiliki pandangan bahwa NTT sekarang dalam kondisi yang harus dihadapi secara siaga, siap 24 jam untuk rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan. Bapak, saya menarik sekali bahwa di wisata memang untuk Flores sendiri, kalau Labuan Bajo sudah menjadi wisata nasional bahkan dunia internasional. Namun seperti ada Rio 17 pulau, terus masih ada wisata lain di Nusa Tenggara Timur yang belum dapat dijangkau oleh publik sendiri, termasuk ada wisata alam, air terjun Koronang Kuni, Koronang Lunton, terus yang sebenarnya itu juga bisa dikelola, yang akan menjadi sumber pembangkit tenaga listrik dan juga menjadi
bergerak dan merahmati kita semua, bagaimana Bapak menyikapi berbagai wisata yang berada di Nusa Tenggara Timur yang belum dikelola secara baik sehingga dikenal di mata publik. Saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan sudah mengkaruniakan kita potensi-potensi yang luar biasa. Hampir semua tempat yang kita saksikan di Jawa dan di pulau-pulau lain di belahan Indonesia itu ada di NTT. Bicara air panas, ya bicara pegunungan, bicara pantai, daerah-daerah untuk orang melaksanakan wisata laut, ya, penyelaman, diving, dan macam-macam. Itu di tempat kita luar biasa dan itu lebih bagus ya tempat lain. Hanya memang sekarang hal-hal yang mendukung pariwisata itu yang akan menjadi perhatian. Infrastruktur, ya. Bagaimana kita menstimulasi beberapa event-event nasional maupun internasional sebagai ajang promosi. Terus bagaimana kita menyiapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan menarik perhatian. Ya. Kemudian teknik memanfaatkan teknologi untuk promosi. Orang bisa menyaksikan seluruh NTT hanya dari HP. Mau tahu riungnya seperti apa, tinggal 360 derajat bisa dilihat. Maka media juga kita bisa manfaatkan media sebagai jembatan untuk memberi informasi. Juga ada hal yang menarik yang membuat empati masyarakat kecil khususnya petani di Nusa Tenggara Timur yang memang banyak lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri yang jauh dari jangkauan air. Nah, memang dalam mulai lingkungan hidup Bapak Brigjen sendiri juga terkenal dengan pengolahan air drum ya. Drum itu untuk wilayah timur di pedalaman yang memang susah dijangkau air yang hanya ada di lembah untuk bisa diproses ke dataran yang lebih tinggi. Kira-kira dengan pengalaman Bapak mungkin seperti apa yang bisa disampaikan? Jadi sebelum saya memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur, itu saya sudah mendorong program pribadi maupun institusional yang didasari dari kemampuan saya. Jadi saya mengembangkan pompa drum untuk kepentingan pemasangan di desa-desa, terutama air yang jauh dari pemukiman. Jadi itu sudah dikombinasi dengan sumur bor dan sistem penyaluran air menggunakan sistem rivalisasi atau gravitasi. Nah, itu sudah berjalan hingga sekarang sudah mencapai 400 titik. Kalau kita lihat sumbangsinya kepada masyarakat dalam setahun itu sudah 200 sekian, 200 ribuan kepala keluarga yang menikmatinya. Dan ini ditambah dengan lahan pertanian sudah mendapatkan pengairan dari kegiatan pengadaan titik air bersih maupun air pertanian. Jadi ini akan saya lakukan karena menurut saya untuk mengatasi beberapa hal mendasar dari kondisi masyarakat, ya, misalkan bagaimana mereka mengatasi stunting, itu kan dari ketersediaan air bersih juga. Bagaimana mau pola hidup sehat kalau airnya pas-pasan, ya. Bagaimana ingin tanam di pekarangan kita untuk hortikultura, sayur-sayuran atau untuk menambah ekonomi keluarga apabila air tidak cukup. Jadi saya melihat dari situ kesehatan ibu dan anak tentunya butuh air, dan inilah yang membuat saya ke depan pasti salah satu program saya adalah bagaimana meningkatkan akses air bersih dan tata kelola air permukaan, air kandungan di bawah, semua kita tata yang baik. Kita perbanyak kanal-kanal air, embung-embung untuk menyiapkan cadangan air. Ya, tentunya ini pasti akan berdampak pada hasil pertanian. Selama hasil pertanian masih sekali tanam, maka cita-cita kita untuk membuat petani jadi cukup hidupnya, cukup penghasilannya itu masih jauh. Karena tanam pertama untuk makan, tanam kedua untuk jualan. Itu hanya simulasi dan analogi saya, karena ini berdasarkan praktek. Karena saya sudah membuat ribuan hektar buka lahan untuk pertanian, tapi masih banyak kompleksitas permasalahan yang dihadapi dengan praktek-praktek yang sudah saya jalankan ini. Oleh karena itu saya berpikir untuk melancarkan itu semua tidak ada cara lain. Saya harus menjadi gubernur. Ini ada pesan sedikit dari para honorarium yang guru maupun yang kesehatan terkait pengabdian mereka yang sekian lama sampai hari ini memang melalui prosedur, tapi dengan pendapatan mereka dari komite yang kecil juga dari yayasan yang memang hanya dengan 300 per bulan, 400 bulan
masyarakat yang memiliki putra putrinya bersekolah di tempat swasta. Ya, yang jelas kalau masyarakatnya cukup makan, sedikit memiliki tambahan uang, pasti akan berkontribusi. Itu salah satu contoh. Artinya begini, bahwa kemampuan daerah, kemampuan swasta untuk memberikan penghasilan kepada kelompok ini yang dimaksud dengan honorer itu berbanding lurus dengan kondisi ekonomi. Kalau ekonomi baik ya pasti mereka mudah di sekolah. Jadi ibaratnya ada beberapa kondisi yang kita ciptakan secara komprehensif dan itu akan berdampak pada kemampuan daerah, kemampuan swasta sendiri untuk membiayai, memberikan kesejahteraan kepada mereka. Baik Pak, mungkin boleh kita sampaikan sudah sampai saat ini Bapak juga sudah mengikuti tes calon dan sudah mengikuti periksa kesehatan pada hari ini juga, dan sampai hari ini mungkin kita ingin tahu kira-kira kendaraan politik yang kita pakai itu beberapa partai politik yang ikut berkoalisi dan bergabung di Paket Siaga. Paket Siaga sudah mendaftar terpatah nama 7 Maret dan hari ini sudah selesai pemeriksaan kesehatan. Ya. Nah, yang berkoalisi mendukung Paket Siaga ini adalah partai PKB, ya, partai Nasdem, dan partai PKS. Cukuplah. Yang penting saya memenuhi syarat. Kita fokus pada bagaimana sosialisasi program. Baik, untuk situasi saat terkini ya, biasa yang namanya pada momen demokrasi menjelang H-1, 2, dan 3, karena tensi politiknya mungkin tinggi, dan kira-kira bagaimana pesan Bapak kepada seluruh pemilih lapisan masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam menanggapi atau menentukan pilihan ke depan. Terima kasih. Pesan saya bahwa jangan golput. Ya, partisipasikan suara kita, karena suara kita adalah suara Tuhan. Yang kedua, bahwa kami berdua, saya dan calon wakil saya itu berkomitmen pada saat deklarasi kemarin bahwa kami menjadi bagian dari upaya menciptakan pemilu damai. Jadi mari kita semua berpartisipasi, punya pilihan masing-masing, tapi saling menjaga ketertiban, keamanan, dan ingat kita kerja baik-baik, berperan visi misi, berperan program, jangan berperan visi. Ini semuanya akan berujung akhir pada calon pemimpin yang paling baik yang mendapat legitimasi dan dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, sekali lagi saya minta partisipasi dan baik, dan jangan lupa pilih paket siaga, paket yang sudah berbuat dan siap melanjutkan program-program yang pro rakyat. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi. Baik, pemirsa, kita telah sama-sama mendengar visi dan misi bahkan rekam jejak kinerja yang telah dilakukan, kontribusi Pak Brig Jenderal Simon Petrus Kamlasi kepada seluruh masyarakat. Tentunya kepentingan dalam pemilihan Pilgub kali ini menjadi kepentingan kita masyarakat. Kita lebih cerdas dalam menentukan siapa pemilih atau pemimpin yang akan memberi kesejahteraan buat kita sendiri, yaitu juga bagi lingkungan, bagi desa, daerah, juga Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya, agar Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih sinergi dan mampu bersaing dengan seluruh wilayah provinsi yang berada di Nusa Tenggara Timur. Kita sama-sama merawat kebangsaan, menjaga kedaulatan. ABRI bersama rakyat, tentukan pilihan, dan siaga menang, NTT maju dan jaya. Mandiri juga, Maju dan mandiri, adil bertanggung. Baik, terima kasih atas waktunya. Ikuti terus cuplikan lensa tvliveboosterinfo.com dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Timotius Veo mengabarkan.